Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dulur. Oke, di video kali ini kita mau sedikit berbagi pengalaman bagaimana budidaya tanaman padi atau ringkasan kemarin kita musim kemarin membudidaya tanaman padi ya. Mulai dari persiapan lahan untuk persemaian sampai panen. Bisa dilihat ini saya sedang melakukan perataan tanah untuk lahan persemaian. Untuk luasannya bisa disesuaikan dengan benih yang akan kita tebar lur. Jadi kalau misalkan benihnya banyak ya otomatis lahan yang kita siapkan juga harus sedikit agak luas ya. Kalau misalkan sedikit ya sedikit saja, hanya beberapa persen dari luasan sawah saja ya yang kita siapkan, itu biasanya di pojokan. Proses ini biasanya dilakukan setelah lahan kita singkal pertama ya, atau pengolahan lahan pertama. Setelah itu kita langsung garu, kita bikin lahannya sedikit saja di pojokan. Ini sedang perataan tanah biar rata semua lahannya. Nah, setelah lahan dipersiapkan, ini dia proses penebaran benih di persemaian. Nah, sementara kita mempersiapkan lahan untuk persemaiannya, kita rendam dulu bibitnya lur. Itu biasa direndam 24 jam atau 1 hari 1 malam. Setelah direndam, si benihnya kita angkat, kita taruh di wadah atau kita biarkan diperam selama 2 hari 2 malam. Nah, untuk saya sendiri sih biasanya cukup 1 hari 1 malam saja ya, tergantung atau bagaimana si petaninya ya maunya. Itu minimal 24 jam atau 1 hari 1 malam, dan maksimal 2 hari 2 malam ya. Setelah benih tumbuh kecambah sedikit, langsung kita tebar di persemaian yang sudah kita siapkan sebelumnya seperti ini ya. Nah, untuk banyaknya kemarin saya untuk musim kemarin saya tebar benih kisaran 12 liter saja lur ya. Disesuaikan juga dengan lahan yang akan kita tanam. Ini bibit usia 10 hari setelah semai. Nah, setelah 21 hari setelah semai, kita lakukan cabut benih dan pindah tanam. Untuk waktunya bisa disesuaikan, para sahabat tani maunya di hari keberapa kita cabut dan juga kita pindah tanam. Dan juga yang pasti lahan untuk pindah tanam sudah kita persiapkan sebelumnya lur ya. Nah, untuk bibit idealnya bisa dicabut dan juga pindah tanam itu kisaran antara 16 HSS sampai 16 HSS, maksud saya 16 hari setelah semai sampai dengan 25 HSS itu maksimal. Untuk saya sendiri biasanya di usia 21 HSS. Nah, sebelum pindah tanam kita lakukan pembuatan mal dulu lur di garis untuk tanamnya biar lurus. Ini saya menerapkan pola tanam sistem jajar legowo atau jarwo 2:1 dengan jarak tanam 22 cm untuk ke samping kiri dan kanannya, dan ke belakang juga 22 cm. Dan untuk jarak legowonya yaitu saya menggunakan atau menerapkan jarak 35 cm. Untuk jarwo biasanya banyak jenisnya lur, ada yang 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, bahkan ada yang 8 atau 10:1 ya. Sesuai para sahabat tani maunya seperti apa, dan disesuaikan juga dengan lahan biasanya ya, atau sawah di mana titik berada, baik itu tada hujan atau rawa, itu kita sesuaikan saja jaraknya dan juga polanya ya, bisa diatur. Ini kita sedang proses tanam, pindah tanam atau tandur di daerah saya menyebutnya ya. Nah, ini kita lakukan proses pemupukan pertama ya. Pemupukan pertama idealnya dilakukan itu setelah tanaman padi berusia kisaran antara 7 sampai 10 hari setelah tanam, atau 7 sampai 10 HST. Lebih cepat lebih baik untuk menghindari stres tanaman padi setelah
pindah tanam ya. Usia 3 hari setelah tanam pun itu bisa dilakukan biar cepat tumbuh. Setelah usia tanaman padi beberapa minggu, 2 minggu, biasanya saya lakukan matun atau penyiangan gulma. Saya lakukan biasanya kisaran antara 14 sampai 20 HST, yang dimana proses penyiangan gulma dilakukan, kalau orang sini bilang nyebutnya ngosrog ya. Ini kita menggunakan alat kayu seperti ini ya, alat sederhana. Penyiangan gulma dilakukan untuk membasmi hama gulma atau rumput yang ada di sekitaran tanaman padi kita. Selain itu, penyiangan gulma atau ngosrog atau matun, apapun itu istilahnya, selain membasmi hama gulma, ini fungsinya adalah untuk menggemburkan kembali lahan yang sudah agak sedikit keras lur. Jadi biar akar bisa berkembang lagi, dimana otomatis nanti anakannya bisa lebih banyak lagi lur. Nah, sambil kita injak-injak tanah seperti ini biar tanahnya gembur. Selain itu juga biar gulmanya mati atau kita hilangkan ya, biar tidak mengganggu proses pertumbuhan tanaman padi. Ini adalah proses spray pestisida. Nah, dimana tanaman padi ini kemarin tidak ada indikasi serangan hama, tapi saya lakukan spray untuk antisipasi serangan hama. Lebih baiknya sih seperti ini lur. Jadi jangan menunggu tanaman padi kita terserang dulu ya. Ibarat kata seperti pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum hama menyerang tanaman, kita sudah antisipasi seperti ini ya. Setelah spray antisipasi serangan hama, ini kita melakukan pemupukan yang kedua. Nah, untuk pemupukan yang kedua itu idealnya adalah di usia tanaman padi 21 sampai 25 HST atau 25 hari setelah tanam ya. Setelah melakukan penyiangan gulma atau matun atau ngosrog, setelah tanaman padi bebas dari hama rumput, kita melakukan pemupukan yang kedua agar jumlah anakan lebih banyak lagi, pertumbuhan juga bagus. Nah, untuk pupuknya biasa saya melakukan atau kita tebar NPK dan juga urea ya. Untuk perbandingannya NPK lebih banyak dibandingkan dengan ureanya ya. Bisa dilihat tanaman padi kita sementara ini bagus hijau ya tuh. Ini adalah proses pemupukan yang kedua. Nah, untuk setelah kita melakukan pemupukan yang kedua, kita spray lagi lur. Nah, ini spray pestisida lagi ya. Ini bisa kita campur juga dengan pupuk cair ya, pupuk daun dan juga lain sebagainya. Ini biasanya dilakukan juga antisipasi juga. Selain antisipasi, ini juga bisa dilakukan penanggulangan. Biasanya kalau misalkan sudah terserang, itu kita cepat-cepat spray agar hama yang sudah ada di tanaman padi kita, kalaupun sudah terserang, tidak menyebar ke yang lain ya, agar hamanya bisa musnah ya. Kalau belum terserang ya, ini bisa kita sebut ini adalah antisipasi. Selain tanaman padi, kita juga harus melakukan maintenance di galangan sawah lur. Jadi setelah beberapa hari setelah tanam, biasanya galangan itu banyak sekali ditumbuhi rumput-rumput yang dimana nanti bisa jadi tempat bersarang para hama lur ya. Jadi kita bersihkan seperti ini, dimana rumput-rumput yang sudah
tumbuh liar banyak, biar juga galengannya terlihat rapih lur ya. Kalau galengannya rapih ya otomatis enak juga dipandang. Biasanya zaman dulu kita melakukan maintenance galengan atau perawatan galengan itu pakai golok babat manual ya. Jadi sekarang zaman sudah berkembang, kita melakukan maintenance galengan pakai mesin. Nah, bisa dilihat ini dia usia tanaman padi kita 40 HST atau 40 hari setelah tanam. Nah, setelah 40 HST ke atas, kita spray lagi lur. Nah, untuk spraynya kita spray nutrisi perangsang bunga ya. Bisa dilihat ini beberapa titik atau beberapa helai atau beberapa batang sudah mulai mengeluarkan malai. Nah, biasanya bisa juga kita campur dengan pestisida jika ada serangan hama. Kita campur dengan obat-obatan untuk membasmi hama. Nah, bisa dilihat ini dia alhamdulillah tanaman padi di usia 65 HST setelah sekian banyak perawatan yang kita lakukan, malai sudah keluar. Nah, setelah malai sudah mulai menunduk, kita spray lagi nutrisi untuk pembuahan bulir. Nah, ini saya lakukan di usia 75 hari setelah tanam, yang dimana fungsinya adalah untuk menambah bobot pada tanaman padi kita dan biar tumbuh maksimal sampai ke pangkalnya lur, biar bobotnya mantap. Ini kita spray khusus obat untuk penambah bobot dan juga nutrisi pembuahan ya. Nah, ini bisa dilihat setelah tanaman padi kita usia 85 HST, alhamdulillah bisa dilihat setelah sekian banyak perawatan ya yang kita lakukan. Nah, tibalah saatnya. Ini dia yang kita tunggu-tunggu para petani. Kita panen di usia kurang lebih 100 HST. Nah, untuk usia panen itu berbeda-beda lur ya, tergantung varietas atau jenis padi. Jika misalkan padi genjah atau varietas padi genjah itu biasanya bisa dipanen di usia 75 sampai 85 HST saja. Namanya padi genjah itu biasanya lebih cepat. Nah, untuk varietas yang biasa itu kurang lebih di usia kurang lebih 100 hari setelah tanam. Nah, baru bisa kita panen seperti ini ya. Bisa dilihat padi bagus setelah dari awal kita rawat, kita maintenance, kita penyepraian dan lain sebagainya. Ini dia para emak-emak yang sedang mengumpulkan tumpuk-tumpukan kecil dijadikan satu seperti ini. Oke lur, mungkin itu saja video yang bisa kita share atau kita bagi untuk kali ini, dimana saya berbagi sedikit pengalaman mengenai perawatan budidaya tanaman padi musim kemarin ya. Bisa dilihat juga ini sedang proses panen manual di tempat saya. Oke, sekian saja, sampai jumpa di musim berikutnya. Semoga musim-musim ke depan tanaman padi kita bisa lebih bagus lagi, tidak ada serangan hama atau tidak ada serangan apapun ya. Hasil juga maksimal, bobotnya mantap. Minta doanya juga supaya kami tetap selalu sehat untuk menjalankan aktivitas sebagai petani lur. Oke, saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.